Nama Christian Snok Hurgronje sering muncul dalam buku sejarah, dikenal sebagai ahli Islam dan ilmuwan. Namun, di balik citra akademisnya, ia berperan besar dalam sejarah kelam bangsa kita, terutama di Aceh. Lahir di Belanda tahun 1857, Snok sejak muda menekuni teologi dan bahasa Timur di Universitas Leiden. Ia percaya, untuk menguasai Hindia Belanda, Belanda harus memahami Islam, jantung peradaban koloni mereka. Keyakinan ini membentuk seluruh perjalanan hidupnya, dari ruang kuliah Eropa hingga ke pusat perlawanan kolonialisme. Ia meraih gelar doktor dengan disertasi tentang ritual haji, menunjukkan pemahaman mendalam tentang Islam. Namun, Snok bukan sekadar akademisi. Ia adalah peneliti lapangan yang ingin mengalami langsung dunia yang ia pelajari. Di balik keilmuannya, ia adalah nasionalis Belanda yang melihat pengetahuan sebagai senjata kolonial. Snok adalah perpaduan langka ilmuwan brilian sekaligus agen intelijen. Ia membedah masyarakat dengan presisi, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menemukan titik lemah yang bisa dieksploitasi. Inilah awal kisah tentang bagaimana pengetahuan bisa menjadi alat penindasan paling tajam. Untuk memahami Islam dari sumbernya, Snok tahu ia harus ke Mekkah. Tahun 1884, ia berangkat dengan dukungan Belanda, menyamar sebagai Muslim bernama Abdul Ghaffar. Ia hidup layaknya Muslim sejati, berbaur dengan ulama dan jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk Nusantara. Selama 5 bulan, ia membangun jaringan, mengumpulkan data, dan mendokumentasikan kehidupan serta diskusi politik di Mekkah. Informasi ini sangat berharga bagi Belanda, yang kini punya mata dan telinga di pusat spiritual musuhnya. Snok melaporkan tumbuhnya sentimen anti-kolonial dan jaringan ulama yang berpotensi memicu perlawanan di tanah air. Misinya berakhir tiba-tiba karena tuduhan konsul Prancis, tapi data yang ia kumpulkan sangat banyak. Pengalaman ini dituangkan dalam buku Mekkah, yang mengukuhkan reputasinya sebagai ahli Islam, dan membuka jalan ke lingkaran kekuasaan kolonial. Ia belajar bahwa Islam di Nusantara tidak monolitik, dan peran ulama sangat penting dalam menggerakkan massa. Pengetahuan ini menjadi fondasi strategi yang akan ia terapkan di Aceh. Ia kini siap menghadapi tantangan terbesar Perang Aceh yang seolah mustahil dimenangkan. Perjalanan ke Mekkah adalah gladi resik sebelum terjun ke medan sesungguhnya. Snok telah membuktikan kemampuannya menyusup dan menganalisis masyarakat Muslim dari dalam. Saat Snok sibuk dengan studinya, Belanda terjebak dalam Perang Aceh yang mahal dan mematikan. Mereka mengira penaklukan Aceh akan mudah, tapi rakyat Aceh memberikan perlawanan gigih dengan semangat jihad. Strategi militer Belanda gagal total, setiap jengkal tanah direbut dengan pertumpahan darah. Biaya perang membengkak, para pejabat mulai putus asa. Mereka sadar, masalahnya bukan sekadar militer. Mereka tidak memahami struktur masyarakat Aceh dan peran sentral Islam. Para jenderal melihat perlawanan Aceh hanya sebagai pemberontakan, padahal ini perang total berbasis keyakinan dan harga diri. Kegagalan memahami musuh membuat perang berlarut-larut. Di tengah keputusasaan, nama Snok Hurgronje mulai disebut-sebut. Reputasinya sebagai satu-satunya Eropa yang pernah tinggal di Mekkah membuatnya jadi harapan baru. Belanda butuh lebih dari sekadar jenderal, mereka butuh ahli strategi budaya. Inilah panggung yang disiapkan untuk Snok Hurgronje. Ia dipanggil untuk memecahkan masalah yang gagal diatasi para jenderal selama bertahun-tahun. Tahun 1891, Snok tiba di Aceh, bukan sebagai penakluk, tapi dengan strategi budaya dan penyamaran. Ia kembali memakai nama Abdul Ghaffar, tinggal di tengah masyarakat, dan membangun hubungan dengan penduduk. Ia mempelajari bahasa, adat, dan struktur sosial Aceh secara mendalam. Sebagai penasihat urusan pribumi dan Arab, ia punya akses langsung ke penguasa kolonial. Di lapangan, ia bekerja seperti antropolog, mewawancarai berbagai kalangan dan mengumpulkan data detail. Snok memenangkan kepercayaan sebagian tokoh Aceh, terutama Ulay Balang, dengan menampilkan diri sebagai ilmuwan tulus. Banyak yang tak sadar, setiap informasi yang mereka berikan dianalisis untuk menaklukkan bangsa mereka sendiri. Hasil penelitiannya dirangkum dalam buku De Aceh Heers, yang jadi panduan utama Belanda. Buku ini memetakan kekuatan, kelemahan, dan retakan dalam masyarakat Aceh. Bukan sekadar karya akademis, tapi manual penaklukan. Dengan pengetahuan ini, Snok siap merumuskan strategi yang akan mengubah jalannya Perang Aceh.
Analisis Snook menemukan kekuatan perlawanan Aceh ada pada Persatuan Ulama dan Uli Balang. Selama dua kelompok ini bersatu, Aceh tak akan bisa ditaklukkan. Strategi Snook pisahkan mereka. Ia menyarankan Belanda membedakan kawan dan lawan, merangkul Uli Balang dan memusuhi ulama. Uli Balang lebih peduli kekuasaan dan status, ulama fokus pada perjuangan agama. Snook melihat celah ini sebagai titik lemah yang bisa dieksploitasi. Belanda menawarkan posisi dan kekayaan pada Uli Balang yang mau bekerja sama. Mereka diberi insentif untuk memihak Belanda demi mempertahankan privilege. Sementara ulama yang melawan dihadapi dengan kesan militer tanpa ampun. Tidak ada negosiasi, hanya penumpasan. Strategi ganda ini lunak pada bangsawan yang tunduk, brutal pada pejuang agama. Inilah resep memecah belah persatuan Aceh dari dalam. Politik belah bambu diterapkan dengan sangat canggih. Strategi Snook berjalan efektif di bawah Jenderal Van Hoots. Uli Balang ditawari plakat pendek, janji setia pada Belanda, imbalannya posisi mereka dijamin. Banyak Uli Balang menerima, demi menyelamatkan status dan keluarga. Mereka diberi senjata dan perlindungan, lalu diperintahkan membantu Belanda menumpas ulama. Perang saudara pun pecah, persatuan Aceh hancur. Pasukan khusus Belanda, Marsose, memburu para ulama dan pejuang gerilya tanpa ampun. Informasi dari Uli Balang memudahkan Belanda melacak pergerakan pejuang. Politik adu domba ini mengubah perang melawan Belanda menjadi konflik internal Aceh. Snook mengeksploitasi perbedaan kelas dan kepentingan, mengubah saudara jadi musuh. Keberhasilan strategi ini bukan pada kekuatan militer, tapi manipulasi psikologi dan struktur sosial. Ia meracuni jiwa persatuan Aceh dari akarnya. Strategi Snook menghancurkan Aceh. Perlawanan terorganisir runtuh, para pemimpin seperti Kat Nyak Dien dan Panglima Polim akhirnya tertangkap atau menyerah. Tahun 1903, Belanda menyatakan perang selesai, meski perlawanan kecil masih terjadi. Kemenangan Belanda dibayar mahal oleh rakyat Aceh. Pembantaian massal, desa-desa dibakar, ribuan warga sipil tewas. Politik adu domba meninggalkan luka sosial mendalam, warisan kecurigaan dan kebencian antar kelompok. Struktur masyarakat rusak, peran ulama dimarginalkan, Uli Balang diangkat sebagai penguasa lokal di bawah Belanda. Ekonomi hancur, kemiskinan merajalela, sumber daya alam dieksploitasi Belanda. Rakyat Aceh yang berjuang mati-matian kini hidup di bawah penindasan kolonial. Kemenangan Belanda adalah tragedi total bagi Aceh, luka sejarah yang masih terasa hingga kini. Peran Snook Hurgronje menimbulkan dilema moral. Ia ilmuwan brilian, karyanya masih jadi rujukan akademisi. Bagi Belanda, ia pahlawan nasional, otak di balik kemenangan di Aceh. Namun bagi Indonesia, terutama Aceh, ia arsitek malapetaka. Ilmunya jadi alat penaklukan, bukan kemanusiaan. Strategi pecah belahnya sebabkan perang saudara dan kematian puluhan ribu orang. Ia sadar merekomendasikan teror dan kekerasan ekstrem. Kehidupan pribadinya pun kontroversial, menikahi perempuan lokal demi akses, lalu meninggalkan mereka saat kembali ke Belanda. Wajah ganda Snook adalah pelajaran pengetahuan tanpa nurani bisa lebih berbahaya dari senjata. Ia contoh orientalis yang memandang Timur sebagai objek untuk dikuasai, bukan sesama manusia. Menilainya hanya sebagai ilmuwan atau penjahat adalah penyederhanaan. Ia adalah keduanya. Sosoknya memaksa kita melihat sisi gelap kolonialisme, di mana ilmu dan kemewahan sering tak sejalan. Kisah Snook Hurgronje adalah warisan pahit bagi Indonesia. Ia bukti penjajahan tak hanya lewat kekuatan fisik, tapi juga intelektual. Strategi Divide et Impera yang ia terapkan jadi cetak biru penjajahan hingga era modern. Pelajaran utamanya, pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Sejarah Aceh mengingatkan, saat bangsa terpecah, pintu intervensi asing terbuka lebar. Bangsa harus punya intelektual yang membangun, bukan menaklukkan. Snook adalah cermin kekuatan terbesar kita ada pada persatuan dan kewaspadaan terhadap upaya adu domba. Warisan pahit ini harus jadi pelajaran agar tragedi serupa tak terulang di masa depan.